Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan sedikit menyampaikan tentang usia yang bermanfaat. Nah, di sini terkadang usia panjang masanya tetapi sedikit manfaatnya. Kemudian terkadang juga usia pendek masanya akan tetapi lebih banyak manfaatnya. Nah, kemudian ada pepatah yang berbunyi jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Maksudnya gimana? Ketika kita sedang melakukan perjalanan, atau kita sedang melakukan bepergian, di situ kita terkadang kita mendapatkan pemandangan yang indah, terkadang kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, di situ kemudian kita kadang mendapatkan suatu penghayatan yang baru. Nah, maksud orang berpergian itu kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Kemudian usia panjang dan lama hidupnya itu kita sudah menikmati masa-masa senang, masa-masa susah dalam hidup, pahit dan manisnya sebuah perjalanan. Kemudian semua perjalanan hidup manusia itu akan memberikan makna tersendiri bagi diri kita sendiri. Ia barulah berarti apabila usia yang telah ditempuh dalam hidupnya itu memberikan manfaat atau manfaat bagi dirinya atau manfaat untuk orang lain. Nah, kemudian di sini usia yang dimaksud itu jangan dilihat cuma dari masanya atau jangan dilihat dari angkanya saja, akan tetapi kita lebih melihat kepada usia kita itu sebenarnya dimanfaatkan untuk apa saja. Sebenarnya usia kita itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya. Nah, kemudian Rasulullah juga di sini bersabda yang artinya bahwasanya sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan banyak pula amalannya. Kemudian sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya akan tetapi rusak amalnya. Sampai kita semua di sini usia kita hanya digunakan untuk hal-hal yang lebih mendatangkan madorotnya. Alhamdulillah. Kemudian apa sih yang sebenarnya dicari oleh seorang muslim yang soleh? Yang dicari oleh seorang muslim yang soleh adalah suatu keberkahan usia kita. Karena usia kita selalu membawa dan mengajak kita itu kepada jalan Allah, kepada kemanfaatan baik kemanfaatan dunia maupun kemanfaatan di akhirat. Kemudian seorang hamba yang umurnya itu barokah atau umurnya itu yang diberkahi oleh Allah, ia selalu berada dalam situasi yang sempat, akan tetapi ia itu selalu tergesa-gesa. Maksudnya di sini adalah sempat ketika kita ada peluang untuk melakukan ibadah, kita melakukannya itu dengan tergesa-gesa. Maksudnya ketika kita dianugerahi usia yang dianugerahkan kepada kita, waktunya itu sangat singkat sebab kesempatan beribadah yang diberkati Allah kepada kita itu tidak mencukupi. Ketika kita bergegas-gegas ingin melakukan ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kemudian jangan sampai waktu yang didapatkan dari usia kita itu hanyalah seperti air yang apabila disiram ke atas pasir yang panas, itu ketika kita menyiramkan sebuah air di pasir yang panas itu kan airnya menguap, tetapi pasirnya itu tidak basah. Nah, jangan sampai ketika usia kita sudah banyak, akan tetapi lebih banyak mendatangkan madorotnya daripada manfaatnya. Kemudian usia yang hilang begitu saja dari waktu yang dilalui akan mengecewakan si pemilik usia itu sendiri. Waktu-waktu yang dianugerahkan kepada manusia dinamakan bermanfaat dan barokah apabila digunakan untuk memperbanyak amal ibadah, kemudian memohon ampun, kemudian kita melakukan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Syekh Attahilah mengingatkan kita jangan sampai kesempatan dari usia di waktu lapang ataupun sempit. Pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu yang ada. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 41 pun dijelaskan yang artinya bergegas-gegaslah kamu dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat.
Terkadang kita sebagai manusia belum menggunakan kesempatan yang ada. Kita terkadang masih menyia-nyiakan waktu yang ada, sehingga kesempatan yang tersedia itu hilang begitu saja. Maksudnya kesempatan di sini adalah kesempatan untuk melakukan ibadah secara rutin, kemudian kesempatan mengerjakan ibadah sunnah lainnya, dan yang sebenarnya tersedia untuk kita, akan tetapi kita terkadang lalai untuk melakukannya. Nah, kemudian bagi hamba-hamba Allah yang benar, tunduk dan patuh kepadanya dalam segala hal, ia dalam hidupnya tidak menyia-nyiakan waktu yang telah dianugerahkan Allah untuk datang kepadanya dalam waktu-waktu yang ditentukan atau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah tanpa waktu yang sepanjang saat. Nah, mari kita bersama-sama, saya juga mengingatkan diri saya sendiri di usia saya yang sudah sedewasa ini, kita sudah melakukan manfaat apa sih untuk orang lain? Apakah kita hanya untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, atau kita sudah bermanfaat untuk orang lain? Nah, mari kita bersama-sama untuk bermuhasabah masing-masing. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah. Terima kasih, saya akhiri. Nun wa qolami wa mayaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.